Podcast. Ada pepatah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Komang Alicia Novita Dewi, bisa dipanggil Alicia. Aku kelas 10C dari SMA Negeri 1 Buah Batu. Jadi di podcast kali ini, aku bakal membahas sesuatu yang pastinya menarik nih. Nah, pembahasan kita kali ini tentang Bapak Insinyur Soekarno dan jiwa Pancasila dalam diri pelajar. Nah, siapa sih yang kenal dengan Bapak Insinyur Soekarno? Bapak Insinyur Soekarno adalah lebih akrab dikenal dengan nama Bung Karno, adalah salah satu orang terpenting dalam sepanjang catatan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan Belanda. Perjuangan serta jasa-jasa beliau sangatlah besar bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, pembahasan kita kali ini sangat menarik nih untuk diketahui oleh generasi bangsa Indonesia dari kalangan muda hingga tua. Untuk mengupas tuntas topik kali ini, aku nggak sendiri nih. Aku udah mengundang 2 bintang tamu spesial. Siapa sih? Ini dia bintang tamu kita. Halo. Hai. Kenalin dulu dong ke teman-teman yang lain. Halo, perkenalkan nama saya Pani Pembangunan Buana, biasa dipanggil Mira dari kelas 10C SMA Negeri 1 Buah Batu. Halo, nama aku Lumade Kristra Fiona. Kalian bisa panggil aku Rafiona, aku dari kelas 10C SMA Negeri 1 Buah Batu. Nah, udah ke-spill kan bintang tamu kita hari ini. Jadi, Mira dan Fiona adalah siswa dari SMA Negeri 1 Buah Batu. Mira dan Fiona akan bantu kita untuk membahas podcast kali ini. Nah, apa kabar nih kalian? Baik. Nah, kalian kan sekolah di SMA Negeri 1 Buah Batu. Apa sih kesibukannya di sekolah? Kalau sekarang kan lagi kurikulum merdeka, jadi kayak lebih banyak tugas presentasi dan juga ada proyek gitu. Mungkin ya gitu lah, kalau itu masih untuk sekolah. Mungkin ya sama sih buat presentasi, buat proyek kelompok gitu apalagi gitu. Yang sebelumnya, aku ucapin terima kasih nih udah menyempetin hadir dan jadi bintang tamu kita hari ini. Aku mau nanya-nanya tentang pahlawan Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan jiwa Pancasila dalam diri pelajar. Kan kita juga sebagai pelajar. Kalian juga udah nggak asing kan dengan Bapak Insinyur Soekarno? Sekarang sekolah juga udah ada mapel PKN atau sejarah yang membahas tentang pahlawan Indonesia, termasuk Bapak Insinyur Soekarno. Aku mau nanya, menurut pemahaman kalian, siapa sih Bapak Insinyur Soekarno? Kalau menurut pemahaman aku, Pak Insinyur Soekarno merupakan pahlawan Indonesia yang dimana ia bisa disebut dengan Insinyur Soekarno tapi akan disapa dengan Bung Karno. Nah, ia lahir pada tanggal 6 Juni 1909. Ia juga disebut dengan Bapak Proklamator Indonesia. Nah, secara nggak langsung ini kan Mira menjelaskan tentang biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui silsilah dari Bapak Insinyur Soekarno tanpa mengetahui silsilah dari keluarga beliau. Kalian bisa menjelaskan bagaimana silsilah dari Bapak Insinyur Soekarno? Mungkin aku bisa jelaskan sedikit dari artikel yang aku baca. Jadi Soekarno memiliki seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosodiharjo pada tahun 1873 sampai 1945. Nah, ibu dari Soekarno adalah Ida Ainun Rai pada tahun 1881 sampai 1958. Nah, mereka ketemu ketika Raden Sukemi, yaitu seorang guru yang ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nah, sedangkan Nyawan Rai itu merupakan keturunan bangsawan di Bali. Ia beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi beragama Islam. Nah, sebelum itu mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Soekarno ini sebelum Insinyur Soekarno dilahirkan. Nah, saat Insinyur Soekarno itu lahir, saat dia kecil, dia tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Mungkin itu aja yang bisa sampai. Oke, penjelasan silsilah keluarga dari Daviana udah cukup detail. Kan tadi juga jelas nih, Bapak Insinyur Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Negara Indonesia kan? Kalian bisa menjelaskan bagaimana perjuangan Bapak Insinyur Soekarno dalam memerdekakan Indonesia sehingga menjadi negara yang seperti ini? Kalau menurut artikel yang aku baca ya, pada tanggal 4 Juli 1927 itu sang proklamator atau Bapak Soekarno sendiri merumuskan suatu ajaran yang bernama Marxisme. Kemudian ia juga mendirikan satu partai yang bernama Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan PNI. Tujuan partai itu dibuat untuk membawa Indonesia ke puncak kemerdekaannya. Aku ada tambahan.
macam. Mungkin pasti ada company yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno. Nah, jadi karena itu mereka mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda ini bisa tetap berdiri kokoh di atas tanah jajahannya ini. Nah, karena itu Belanda menjebloskan Soekarno ke dalam penjara, yaitu yang bernama Sukamiskin. Pada bulan maksudnya tanggal 29 bulan Desember tahun 1929. Nah, Soekarno didekam selama 8 bulan di belakang jeruji besi. Setelah 8 bulan itu, baru Insinyur Soekarno disidangkan. Dalam pidato pembelaannya, yaitu yang berjudul Indonesia Menggugat, nah di sana beliau menggambarkan bagaimana kondisi politik internasional dan beliau juga menjelaskan bagaimana keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Nah, karena pembelaan itu Belanda pun semakin dibuat marah. Jadi pada bulan Juli tahun 1930 PNI dibubarkan. Nah, setelah itu pada tahun 1931 akhirnya Insinyur Soekarno dibebaskan. Nah, setelah beliau bebas, ia bergabung dengan Partindo sekaligus menjadi pemimpinnya. Nah, karena itu Belanda kembali menangkap dan mengasingkan Insinyur Soekarno ke Ende Flores pada tahun 1933. Nah, setelah 4 tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu. Mungkin itu aja, mungkin bilang lagi. Kemudian kan dia udah mengalami hal-hal pahit dalam hidupnya tuh. Akhirnya Soekarno pun berhasil memerdekakan Indonesia. Ia bersama Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh lainnya merumuskan suatu naskah yang bernama Naskah Proklamasi. Akhirnya Naskah Proklamasi itu pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1900 pada tanggal 17 Agustus itu masyarakat Indonesia merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara melakukan upacara bendera. Tadi kan disebut tanggal 17 Agustus. Iya. Masyarakat Indonesia biasanya merayakan kemerdekaan dengan cara melakukan upacara bendera. Kalian itu rajin gak sih upacaranya? Jangan dulu ke 17 Agustus hari Senin gitu. Kalau ada halangan ya pasti datang. Ya, kita pasti bakal usahain. Rajin berarti ya. Ya. Nah, tadi kan Wafatnya. Oh iya, lupa wafatnya Soekarno. Itu aku sedikit cerita tentang wafatnya Soekarno. Dia wafat di rumah sakit Pusat Angkatan Darat pada hari Minggu pada tanggal 21 Juni 1970. Sebelum dia meninggal, ia dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan dia pernah dirawat di Wina, Australia pada tahun 1961 hingga 1964. Mira tahu nggak di umur berapa waktu Soekarno itu tutup usia? Di umur 69 tahun. Dan dimakamkannya Di Blitar, Jawa Timur. Bapak Soekarno dimakamkan di Blitar karena Blitar merupakan daerah kelahiran atau tempat kelahiran Bapak Soekarno sendiri. Nah, segitu dulu penjelasan tentang kisah perjuangan Pak Soekarno. Dalam kisah perjuangan tersebut pasti ada sikap-sikap yang patut generasi Indonesia contoh. Nah, apa sih sikap-sikap yang patut diteladani dari kisah perjuangan Pak Insinyur Soekarno? Kalau dari aku bisa ambil contoh dari beliau, yaitu dari sifatnya dia yang pantang mundur dan tidak mengenal menyerah. Terus beliau memiliki sifat yang mandiri, tegas dan juga berwibawa, dan dari sifatnya yang kreatif, aktif dan dermawan. Dan dia juga tidak ragu ketika mengungkapkan kebenaran di depan orang tanpa kayak takut bakal dihujat gitu atau apa-apa yang nggak diinginkannya. Kalau belum itu sikap yang patut diteladani itu sikap tanggung jawabnya dia atas apa yang dia lakukan, terus sikap giginya dia biar Indonesia merdeka, sikap nasionalismenya dia, terus itu sih. Nah, sekarang itu kan udah ngejelasin nih tentang Bapak Soekarno nih. Sekarang ini kan bulan berakhiran Pancasila. Ya. Aku mau nanya, kalian tahu nggak asal usul terbentuknya Pancasila? Aku sih tahu sedikit ya. Terbentuknya Pancasila tuh kalau nggak salah dimulai pada saat sidang BPUPKI yang pertama, yang dimana itu
bertemakan atau enggak mengadakan sidang itu dengan tema merumuskan perusahaan dasar negara. Kemudian tokoh yang terlibat dalam sidang itu tuh ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Di mana ada juga panitia 9 yang membuat suatu rumusan yang bernama suatu rumusan naskah yang bernama Piagam Jakarta. Kemudian pada saat merumuskan dasar negara itu diambil dari naskah Piagam Jakarta. Tetapi di sila pertama di Piagam Jakarta itu hanya menjurus ke syariat-syariat Islam. Itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat Indonesia karena di Indonesia kan masih banyak agama itu. Akhirnya sila pertama itu diganti pakai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya mengusulkan nama dasar negara Indonesia itu dengan sebutan Pancasila, yang dimana Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi Pancasila Artinya dasar negara Indonesia. pada saat negara. Ya, 5 dasar negara Indonesia. Oke, jadi kan udah dijelasin nih asal usul terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, aku mau nanya nih sama kalian tentang jiwa Pancasila yang ada dalam diri pelajar. Kalian merasa nggak semakin lama ini nilai-nilai Pancasila itu semakin memudar di kalangan pelajar seperti kita ini? Kemarin sih karena sejak globalisasi Ya, perkembangan zaman itu jadi orang-orang tuh lebih mengikuti zaman gitu, dia nggak peduli tentang apapun. Yang penting dia ikutin zaman ya, gitu, lupain yang itu. Dan kalian, bagaimana kok bisa Pancasila dalam diri pelajar ini, dalam diri pelajar di era modern ini bisa kurang, dan bagaimana penyebabnya? mungkin aku bisa jawab, mungkin karena penyebab itu mungkin karena jiwa Pancasila dalam diri pelajar kurang efektif, itu karena kurangnya pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, terus kurangnya pendidikan Pancasila, kayak mungkin tentang Pancasila itu kan kurang di sekolah atau gimana gitu, terus mungkin kurang efektifnya pembinaan moral di beberapa lingkungan seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Mungkin itu yang bisa dijawab. Terus apa sih strategi khusus untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri pelajar? Kalau strategi khususnya itu mungkin dengan cara memanfaatkan platform media sosial ya, atau teknologi informasi lainnya ya gitu. Terus kita juga bisa memanfaatkan, karena tuh kan banyak tuh influencer itu tuh tokoh-tokoh berpengaruh tuh, kita bisa memanfaatkan dia biar kayak dia tuh bisa menyebarluaskan nilai-nilai positif dari Pancasila gitu loh. Terus di zaman sekarang tuh banyak kan orang-orang yang langsung kayak diatur-atur gitu. Mungkin kita bisa menggunakan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera masyarakat di zaman sekarang. Nah, kebetulan nih kita salah satu siswa yang mendapatkan kurikulum merdeka P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada hubungannya nggak P5 dengan meningkatkan jiwa-jiwa Pancasila kita sebagai pelajar? Kalau menurut aku, walaupun kita sebagai pelajar mendapatkan P5, kita tetap harus menemukan jiwa Pancasila dengan cara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau hal-hal positif yang lainnya seperti bergotong royong, berlaku kritis, dan juga bekerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok. Maksudnya bekerja sama gitu. Tadi kan disebut tuh dalam P5 itu mengajarkan kita bekerja sama dalam kelompok. Pasti kalau semisal setiap kelompok itu pasti punya problem masing-masing, masalah masing-masing, seperti ya kerjasamanya kurang itu gimana sih solusinya? Sebenarnya kalau problem masing-masing dalam kelompok, masalah dalam kelompok itu kan hal yang wajar ya, karena masing-masing anggota pasti punya pemikiran, pola pikirnya mereka masing-masing gitu. Jadi solusinya itu kita harus saling memahami satu sama lain dan nggak egois dengan apa yang dilakukan yang tinggi sendiri gitu. Kalau dari aku mungkin jangan sampai kita miskomunikasi, kayak kita harus selalu berkomunikasi gitu loh. Terus kita juga yang sebagai yang memiliki kelompok waktu proyek itu pasti kan punya grup WA gitu kan. Nah usahain di sana kita ngerespon langsung, misalnya lagi ngerembungin tugas apa sih yang dikasih di proyek itu. Nah itu kita harus usaha agar tetap bisa ngerespon gitu loh, jadi kayak nggak ada konflik gitu. Keuntungan
yang kalian dapat dari pelajaran kurikulum Merdeka P5 ini apa sih? Keuntungan dampak positif dari kurikulum Merdeka itu kan biasanya kan kurikulum Merdeka lebih ke kelompok gitu ya. Jadi keuntungannya itu kita bisa memahami satu sama lain, bisa menempatkan diri kita di lingkungan sosial yang berbeda-beda gitu. Lebih mengenal. Ya, lebih mengenal lingkungan sosial kita, terus kita menghargai yang sesama, yang dimana beban kita sendiri itu kita bisa memikul bareng-bareng gitu. Kalau dari aku mungkin seperti semakin merah, kita tuh bisa kayak sering bareng-bareng gitu sama teman-teman kelompok kan. Kayak jadi makin dekat lah kita sama teman kelompok itu. Terus kita juga bisa interaksi sama orang lain, kayak misalnya waktu proyek wirausaha gitu kan kita jualan tuh. Jadi kayak kita tuh bisa interaksi sama orang baru gitu kan. Kayak gimana sih sifatnya dia gitu kayak. Terus dia juga di sana kita bisa kayak Belajar bersosialisasi. Bersosialisasi gitu. Jadi dalam organisasi ini kan banyak nih anak-anak muda yang lebih terpengaruh dari lingkungan budaya luar. Apa sih pesan-pesan kalian pada generasi sekarang yang mungkin lebih terpengaruh dari perkembangan budaya luar dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Kalau dari aku, mungkin dengan cara kita tuh harus benar-benar menyaring budaya luar yang kayak patut ditiru, terus sama yang nggak patut ditiru gitu. Sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Kalau aku, kita kan sekarang di zaman era globalisasi tuh, perkembangan teknologi itu pasti bakalan pesat banget kan, bakalan berdampak ke kita. Jadi kita harus pinter-pinter mengontrol diri kita sendiri dari perkembangan zaman itu. Terus mungkin contoh yang kita maksud tuh dari cara berpakaian yang tetap kayak mungkin kalau misalnya terpengaruh dia lebih terbuka gitu pakaiannya. Gak usah terlalu barang-barang gitu. Ya. Terus kita juga harus pintar-pintar waktu mendapatkan informasi seperti berita. Kan sekarang kan kayak media sosial tuh kayak ngasih berita tuh pasti kayak ada yang hoax gitu. Kita harus pintar-pintar gitu. Biar dia dulu. Nah, itulah kisah dari perjuangan Pak Isyus Soekarno dan pembahas kita mengenai jiwa Pancasila dalam diri pelajar. Nah, secara nggak langsung nih, dengan membahas perjuangan pahlawan kita dapat menumbuhkan nilai Pancasila dengan mencontohkan sikap-sikap pahlawan seperti patriotisme, sikap nasionalisme, kerjasama yang baik, dan gotong royong. Itu bisa dijadikan contoh untuk generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, sekian podcast dari kami. Kami dari Kritikal mengucapkan selamat hari kelahiran Pancasila. Terima kasih sang proklamator. Teruslah jaya Indonesiaku kini hingga nanti. Aku Alicia, Aku Davi, aku Mira. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika video ini ada kesalahan dan tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanya judul lagu Rizky Febian. Balik lagi kita guys. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan salam dari kami, Critical Podcast. Bye bye. Dadah.